bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pelaksanaan orientasi ini adalah suatu pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pekalongan pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dan klasikal. Nah, kemarin saya melaksanakan daring dan klasikalnya, yaitu waktu daring itu secara summit ya, dari tanggal 8 sampai 10 Desember. Terus untuk tanggal 11 sampai 19 Desember 2025 yaitu aktualisasi di Satuan Pendidikan Kesehatan yang saya laksanakan pada hari ini. Dan tujuannya yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Nah, selama saya belajar, selama saya daring, saya sudah mengenal beberapa etika pada instansi yang saya hormati. Nah, di sini saya juga mampu mengimplementasikan hasil dari orientasi. Untuk nilai dan etika di OPD Kabupaten Pekalongan, visinya yaitu di Kabupaten Pekalongan terwujudnya masyarakat Pekalongan yang sejahtera, adil, dan berbudaya gotong royong. Seperti kita sekarang melaksanakan di lingkungan kerja kita di kantor, kita semua sudah bergotong royong dengan baik. Alhamdulillah saya di sini nyaman, aman, dan tentunya sangat betah di SDN 01. Serta menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi. Nah, untuk tugas pokok P3K di OPD yaitu membuat perangkat pembelajaran, karena berhubung saya di sini sebagai guru kelas atau sebagai pendidik, yaitu untuk membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menumbuh kembangkan sikap, menghargai karya seni, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, serta mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Selain itu masih ada beberapa lagi, yaitu membuat jurnal, modul ajar, buku nilai, terus menyusun ulangan harian, dan masih banyak lagi. Kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Untuk fungsi P3K di OPD itu sendiri ada 3, yaitu ada fungsi instruksional atau pengajar. Itu membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab di atas lingkungan sekolah. Kita harus punya tanggung jawab sebagai pendidik. Selain mendidik, kita juga harus mendidik karakter anak juga, tidak hanya melulu tentang materi dan pelajaran seperti itu. Untuk rencana kerja saya di sini kemarin saya mengangkat atau mengidentifikasi isu ya, karena di kelas 1 itu kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran. Karena mereka belum bisa membaca, kebanyakan dari anak-anak kelas 1 itu sendiri belum bisa membaca. Makanya saya mengangkat isu tentang minat baca siswa. Jadi saya siapkan juga pojok baca di kelas supaya mereka lebih tertarik untuk membaca buku. Yang awalnya mungkin mereka tidak mengerti huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, karena ada buku yang bukan buku pelajaran melulu ya, yaitu buku baca yang ada gambarnya, terus menarik juga. Jadi anak itu awalnya harus tertarik dulu dengan bukunya. Nah, setelah mereka tertarik, nanti mereka juga bisa dan minat untuk belajar membaca seperti itu. Nah, dari isu itu yang saya angkat, peserta didik ini masih ada yang belum bisa membaca, belum belajar membaca, dan bisa namun lambat membaca. Nah, karena kelas 1 ya, yang di kurikulum TK-nya mereka tidak boleh membaca, tidak boleh berhitung, hanya boleh bermain. Jadi kita sebagai guru kelas di sini juga kesulitan karena mereka itu belum mengenal huruf, belum mengenal angka. Yang harusnya di SD itu udah pembelajarannya pemahaman, mengidentifikasi. Jadi mereka
berangkat dari awal, yaitu masih belajar huruf dan angka. Dari gagasan tersebut meningkatkan minat dari identifikasi isu dan isu yang diangkat. Di sini terciptalah sebuah judul yang saya angkat, yaitu meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 melalui kegiatan pembiasaan pagi di SD Negeri 01 Tuban. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, anak literasi terlebih dahulu, mengambil buku baca, terus duduk tempat masing-masing. Setelah itu membaca bukunya. Semua anak saya biasakan membaca buku selama 15 menit. Meskipun anak belum bisa membaca, biar mereka bisa melihat gambarnya dulu, ya, bisa biar tertarik dengan buku tersebut. Dengan tertarik nanti lebih semangat untuk belajar. Terus ini adalah rencana kerja saya. Yang pertama, kegiatannya yaitu membudayakan senyum, salam, sapa, dan sopan santun menyambut kehadiran siswa. Nah, di sini Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan setiap pagi, Nah, dari sini karena Bapak Ibu guru sudah melaksanakan semua, jadi saya mencontoh para senior-senior yang ada di sini. Memberikan senyum, salam, sapa, ya seperti itu, sopan dan santun. Itu memberikan contoh untuk saya menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk output atau hasilnya yaitu siswa kelas 1 dapat membiasakan diri. Nah, dari kebiasaan tersebut anak-anak sudah terbiasa, tidak usah disuruh lagi setiap ngerti Bapak Ibu gurunya langsung lari-larian menemui Bapak Ibu gurunya untuk salam atau salim terlebih dahulu. Jadi keterkaitan substansi mata pelatihan ini yaitu kolaboratif dan kompeten. Dan kontribusi ini mencakup pada misi Bupati Pekalongan nomor 5, yaitu menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan. Karena kita sudah melayani peserta didik dengan senyum, sapa, salam, dan santun seperti itu. Terus selanjutnya rencana kerja selanjutnya, benar saya tampilkan dulu yang di lanjut, hambatan dan kendala pelaksanaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama saya mengikuti orientasi klasikal, meeting maupun klasikal yang dilaksanakan secara offline, semuanya nggak ada kendala. Alhamdulillah selama orientasi saya tidak mengalami hambatan ataupun kendala. Berarti karena adanya kerjasama yang baik antara penulis dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, siswa, semuanya sangat mendukung kegiatan saya di sini. Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang belum dapat membaca. Nah, ini menjadi suatu hambatan dan kendala karena mereka kurangnya belajar. Seperti itu. Dengan adanya pembiasaan pagi, yaitu membaca buku di pojok baca selama 15 menit sebelum KBM dimulai, ini semua peserta didik mempunyai kebiasaan baru, yaitu dapat membantu mereka menyukai kebiasaan membaca. Yang tadinya mereka tidak suka membaca, malas-malasan membaca, karena semua kegiatan itu sudah dilakukan secara rutin setiap hari, jadi anak-anak menjadi terbiasa dan suka membaca. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakannya semuanya. Jadi Bapak Ibu semua, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, yaitu penanaman karakter melalui media metode pembiasaan dilakukan dengan cukup baik melalui berbagai kegiatan, baik pada kegiatan ataupun di luar kegiatan belajar. Kepala sekolah berperan sebagai motivator yang memberikan motivasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di SD Negeri 01 Tuban. Kepala sekolah juga memberikan dukungan kepada guru dan tenaga pendidik yang lain untuk selalu membiasakan dengan kegiatan positif yang ada di sekolah. Serta peran guru dalam budaya sekolah selain sebagai pendidik, guru juga harus memberikan contoh, yaitu sikap dan perilaku yang baik. Hal ini merupakan faktor penting dalam pelaksanaan budaya membaca di SD Negeri 01 Tuban. Nah, ini dokumentasi dari kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran. Anak mengambil buku terlebih dahulu, anak membaca dan belajar terlebih dahulu. Dan terkadang selain membaca, anak juga menulis minimal 5 baris, maksimal 5 baris karena masih anak kelas 1 ya. Jadi
selain membaca dia juga belajar menulis seperti itu. Kamu, saya kayak ibu habis. Langsung sampai di sana Dengan dukungan Bapak